Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas materi mengenai limit tak hingga fungsi aljabar. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe ya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Nah, untuk limit tak hingga fungsi aljabar. Nah, limit fungsi untuk X mendekati tak hingga ini dapat ditulis seperti ini ya. Limit X mendekati tak terhingga dari fungsi fx gitu. Nah, sebelumnya kita pahami dulu nih apa arti tak hingga. Tak hingga adalah suatu nilai yang demikian besar. Nah, saking besarnya nilai tak hingga ini sehingga bilangan apapun akan dianggap kecil dibandingkan dengan nilai tak hingga ini. Oke, perhatikan fungsi fx sama dengan 1/x. Nah, kalau seandainya nilai X ini kita gantikan dengan sebuah angka, kita coba lagi seperti itu ya. Kita misalkan dengan angka 1. Kalau X-nya sama dengan 1, maka Fx-nya sama dengan berapa? Jadi kan kalau kita substitusikan nilai X tadi sama dengan 1, berarti kan 1/1 gitu ya. Maka hasilnya 1. Oke. Kemudian kalau X-nya ini kita gantikan menjadi 2. Berarti Fx-nya itu sama dengan 1/2. Oke. Selanjutnya seperti itu. Kalau X-nya kita masukkan menjadi 3, berarti Fx-nya sama dengan 1/3. Begitu seterusnya. Kalau X ini kita misalkan dengan angka 100.000 misalnya. Nah, berarti Fx-nya akan menghasilkan 1/100.000. Dimana kalau 1 dibagi dengan 100.000 itu hasilnya pasti 0,0000 sekian, seperti itu. Akan semakin mendekati dengan angka 0 seperti itu ya. Nah, bagaimana jadinya kalau seandainya nilai X ini kita gantikan menjadi tak terhingga? Ingat, tak terhingga tadi nilainya itu sangat besar sehingga nilai yang lain itu tidak dapat dibandingkan dengan tak terhingga ini. Berarti kalau 1 per tak terhingga ini bisa kita asumsikan bahwasanya hasilnya sama dengan 0 seperti itu. Nah, selanjutnya cara menyelesaikan limit tak hingga fungsi aljabar. Nah, caranya hanya dengan membagi dengan pangkat atau derajat tertinggi dari fungsi aljabar yang diketahui di soal gitu ya. Nah, sebagai contoh, perhatikan nih, tentukan limit X mendekati tak terhingga dari fungsi 6X pangkat 3 ditambah 4X ditambah 6 per 4X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 3 dikurang 3X. Nah, untuk menyelesaikan bentuk yang seperti ini, kita hanya perlu melihat pangkat tertingginya, baik dari fungsi pembilang maupun dari fungsi penyebut. Di sini kita ketahui fungsi pembilangnya ini yang di atas nih ya, 6X pangkat 3 ditambah 4X ditambah 6. Ternyata di situ pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang penyebutnya. Nah, penyebutnya, fungsi penyebutnya itu 4X kuadrat ditambah 2X pangkat 3 dikurang 3X. Dan pangkat tertinggi dari penyebut ini ya adalah X pangkat 3 juga ya. Oke. Nah, karena pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut adalah X pangkat 3, maka fungsinya ini keseluruhannya harus kita kalikan dengan 1/X pangkat 3. Oke, jadi seperti ini ya. Limit X mendekati tak terhingga dari fungsi 6X pangkat 3 ditambah 4X tambah 6 per 4X kuadrat ditambah 2X pangkat 3 dikurang 3X dikali 1/X pangkat 3 per 1/X pangkat 3. Nah, jadi fungsi pembilang maupun fungsi penyebut ini sama-sama kita kalikan dengan 1/X pangkat 3 gitu ya. Nah, selanjutnya limit X mendekati tak terhingga. Nah, ini fungsinya kita kalikan satu per satu. 6X pangkat 3 dikali 1/X pangkat 3. Nah, untuk lebih jelas kita tuliskan dulu. Berarti menjadi 6X pangkat 3 per X pangkat 3 gitu ya. Kemudian ditambah, nah ini 4X dikali 1/X pangkat 3. Berarti menjadi 4X per X pangkat 3. Kemudian ditambah 6 dikali 1/X pangkat 3. Berarti menjadi 6 per X pangkat 3. Oke. Nah, sekarang penyebutnya nih, fungsi penyebut.
4x pangkat 2 dikali 1 per x pangkat 3. Berarti 4x kuadrat per x pangkat 3 ya. Kemudian ditambah 2x pangkat 3 dikali 1 per x pangkat 3. Berarti menjadi 2x pangkat 3 per x pangkat 3. Oke, dikurang 3x dikali 1 per x pangkat 3. Menjadi minus 3x per x pangkat 3. Nah, kemudian kalau kita sederhanakan, ini menjadi 6x pangkat 3 per x pangkat 3. Ini kan jadi tinggal 6 ya, karena x pangkat 3 nya kita matikan aja. Kemudian ditambah, ini menjadi 4 per x kuadrat. Oke, ditambah 6 per x pangkat 3. Kita biarkan aja. Kemudian dibagi bawahnya nih, bagian bawah, 4x kuadrat per x pangkat 3. Ini kalau kita bagikan menjadi 4 per x. Oke, ditambah 2x pangkat 3 per x pangkat 3. Ini sama dengan 2. Oke, dikurang 3x per x pangkat 3. Ini sama dengan 3 per x kuadrat. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai x sama dengan tak terhingga. Nah, jadi setiap variabel x ini kita gantikan dengan tak terhingga ya. Sehingga didapat sama dengan 6 ditambah 4 per tak terhingga. Nah, sebenarnya tak terhingga kuadrat ya, cuma tak terhingga kuadrat itu sama dengan tak terhingga juga. Oke, jadi sama aja. Kemudian ditambah 6 per tak terhingga dibagi 4 per tak terhingga ditambah 2 dikurang 3 per tak terhingga. Sehingga didapat sama dengan 6 ditambah, nah 4 per tak terhingga, ini 4 dibagi tak terhingga itu sama dengan 0 ya. Kemudian ditambah 6 per tak terhingga juga sama dengan 0. Kemudian dibagi 4 per tak terhingga sama dengan 0. Kemudian ditambah 2 dikurang 0. Nah, maka hasilnya dapat sama dengan 6 per 2 atau sama dengan 3. Nah, kita lanjut ke contoh kedua ya. Nah, tentukan nilai dari limit x mendekati terhingga dari fungsi 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 5 dibagi x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 4. Nah, kalau kita lihat di sini, pangkat tertinggi fungsi pembilang adalah x pangkat 5 gitu ya. Kemudian pangkat tertinggi di fungsi penyebut adalah x pangkat 3. Nah, sehingga karena tadi pangkat tertingginya berarti kan sama dengan x pangkat 5 gitu ya. Nah, berarti keseluruhan fungsinya ini baik fungsi pembilang maupun fungsi penyebut harus kita kalikan dengan 1 per x pangkat 5. Nah, setelah kita kalikan fungsi pembilang dan fungsi penyebut dengan 1 per x pangkat 5, ini akan didapat seperti ini ya. Limit x mendekati tak terhingga dari 2x pangkat 3 per x pangkat 5. Oke, dikurang 4x kuadrat per x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 5 per x pangkat 5 dibagi x pangkat 3 per x pangkat 5 dikurang 2x kuadrat per x pangkat 5 dikurang 4 per x pangkat 5. Nah, kemudian kita sederhanakan fungsinya. Nah, untuk 2x pangkat 3 per x pangkat 5 berarti kalau sederhanakan menjadi 2 per x pangkat 2. Oke. Kemudian 4x kuadrat per x pangkat 5 kalau disederhanakan menjadi 4 per x pangkat 3. Oke. Kemudian ditambah 3x pangkat 5 per x pangkat 5 kalau disederhanakan menjadi 3 gitu ya. Oke. Kemudian dibagi x pangkat 3 per x pangkat 5 kalau kita sederhanakan menjadi 1 per x pangkat 2. Oke, 2x pangkat 2 per 5 per x pangkat 5 kalau kita sederhanakan menjadi 2 per x pangkat 3. Nah, selanjutnya 4 per x pangkat 5 ini kita biarkan aja ya. Berarti di bawah tetap kita tulis 4 per x pangkat 5. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan aja nih nilai x nya sama dengan tak terhingga tadi ya. Sehingga 2 per tak terhingga itu kan akan menghasilkan sama dengan 0. Kemudian dikurang 4 per x pangkat 3 itu akan menghasilkan 0 juga ditambah 3. Kemudian per 1 per x pangkat 2 itu juga akan menghasilkan 0 dikurang 0 dikurang 0 gitu.
Intinya, kalau sebuah bilangan dibagi dengan tak terhingga, hasilnya pasti akan sama dengan 0. Nah, selanjutnya berarti sama dengan 3/0. Nah, 3 dibagi 0 itu sama dengan tak terhingga. Nah, kita lanjut ke contoh ketiga. Tentukan nilai dari limit X mendekati tak terhingga dari fungsi 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 6 dibagi 4x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 3x. Nah, kalau kita lihat di sini, pangkat tertinggi baik dari pembilang maupun dari penyebut adalah x pangkat 3, dan itu letaknya ada di penyebut itu ya. Maka nanti keseluruhan fungsinya ini harus kita kalikan dengan 1/x pangkat 3. Nah, tapi untuk contoh ketiga ini tidak perlu lagi saya jabarkan ya. Oke, penjabarannya lihat aja nanti di contoh pertama ataupun contoh kedua. Nah, berarti kalau kita sudah kita substitusikan dengan x sama dengan tak terhingga, nanti akan menghasilkan seperti ini. 0 dikurang 0 ditambah 0 dibagi 4 dikurang 0 dikurang 0, sehingga hasil akhirnya yaitu sama dengan 0/4, yaitu kalau 0 dibagi 4 berarti sama dengan 0. Oke, untuk video kita kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar melalui video ini, dan jangan lupa di subscribe ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.